Kenapa daftar Mapres? Mungkin pertanyaannya bisa dibalik, kenapa enggak? Mapres itu membuka pintu-pintu kesempatan lain. Dimana ketika kita daftar Mapres, banyak kesempatan lain kayak magang, lomba yang bisa kita ikutin karena kita udah punya modalnya nih ketika kita udah seleksi Mapres. Yang kedua adalah pastinya dengan title Mapres itu sebenarnya orang-orang juga bisa lihat kita, oh ini orang nih udah well qualified nih. Untuk diri gue sendiri, gue ingin tahu nih seberapa jauh gue bisa keluar dari comfort zone gue dan push my boundaries. Sementara untuk lingkungan gue sih berharapnya dengan gue jadi Mapres, gue bisa memberikan impact yang lebih banyak lagi, lebih luas lagi, dan juga gue bisa lebih mudah mengadvokasikan isu-isu yang gue care about. Yang pertama adalah menyenangkan, yang kedua adalah menantang, dan yang ketiga adalah pengalaman baru. Itu 4 ya. Prestigious, unpredictable, tapi tetap rewarding. Deg-degan. Yang kedua adalah fun. Ketiga adalah engaging sih. Salah satu dampak yang paling gede dari gue daftar Mapres adalah gue bisa lebih develop myself melalui rangkaian seleksi dari Mapres itu sendiri. Nah, selain itu juga gue sudah mulai merasakan bahwa gue jadi bisa punya suara yang lebih besar dalam menyuarakan hal-hal yang gue passionate about. Pertama, benefitnya adalah jadi refleksi diri. Karena pada saat proses seleksi, saya dipaksa untuk melihat selama 3 tahun kuliah udah ngapain aja sih. Kedua, Mapres jadi bentuk rekognisi terhadap kerja keras yang udah dilakuin selama kuliah. Jadi ada rasa kepuasannya sendiri. Dan terakhir, Mapres itu ngebuka banyak kesempatan baru. Karena semakin banyak orang yang kenal dan nawarin untuk ikut project tertentu, jadinya ini juga membuka kesempatan untuk ngelakuin hal baru. Balik lagi, mindset orang dan CV value. Mindset orang adalah ketika orang lihat kita tuh well qualified, kita bakal lebih mudah untuk dapetin target yang kita mau. Yang kedua, CV value. Di CV di LinkedIn ketika kita jadi Mapres, ya mungkin teman-teman juga tahu prestige-nya dan keuntungannya kalau kita menyandang gelar itu. Susah gampang. Sebenarnya relatif, dan saat proses seleksinya memang time consuming. Tapi selama preparationnya udah mateng, sebenarnya manageable kok. Dan untuk saya sendiri, cara paling efektif adalah nanya-nanya ke alumni atau Mapres sebelumnya, biar lebih kebayang seleksinya itu seperti apa. Kalau susah sih sebenarnya enggak ya, lebih ke menantang sih menurut gue. Banyak orang yang mandang Mapres itu adalah sebuah target, tapi sebenarnya Mapres tuh fokus ke perjalanannya. Kamu tuh nggak bisa jadi Mapres dalam sehari, tapi Mapres adalah akumulasi dari yang udah kamu lakuin dari tahun pertama. Jadi selama kamu fokus ngelakuin yang terbaik selama kamu kuliah, secara nggak sadar sebenarnya kamu udah one step closer jadi Mapres. Jadi tenang aja dan fokus on doing your best. Menurut gue, untuk orang-orang yang melihat kalau Mapres itu susah digapai, yaitu salah besar sih. Kenapa? Karena kalau kita tuh udah punya target jadi Mapres ataupun kita nggak punya target, sebenarnya ketika kita daftar tuh kita tuh dites capability-nya itu dari hal-hal yang udah kita lakuin selama jadi mahasiswa. Jadi sebenarnya nggak ada aturan khusus atau standar khusus dimana cuma orang yang udah pernah menang 20 lomba yang boleh jadi Mapres. Jadi sebenarnya anggapannya itu salah banget sih, semuanya bisa jadi Mapres. Mungkin bukan cuma orang lain ya, tapi gue sendiri pas dulu gue masih jadi mahasiswa baru. Dulu tuh gue menganggap Mapres itu sesuatu yang gue nggak bakal bisa capai gitu. Nah, tapi menurut gue justru itu adalah pandangan yang harus dirubah sih. Mungkin dulu selama OPK gitu ya, kita ngelihat kayak Vita Marta, Kak Jana, dan Mapres-Mapres lainnya, terus kita terpesona. Nah, harusnya kita itu menjadikannya sebagai motivasi bahwa oh dia aja bisa, gue juga bisa. Bukan justru malah dia emang pinter atau dia memang begini, memang begitu, gue pasti nggak bisa. Nah, itu adalah sebuah pandangan yang salah sih menurut gue. Satu sih pesan gue buat kalian, do not be afraid to try. Kalau kalian daftar menjadi Mapres, mungkin kalian ngerasa chance kalian untuk jadi Mapres itu cuman 20%, 25%, atau mungkin cuman 10 atau 5%. Nah, tapi kalau kalian gak mencoba sama sekali, chance kalian untuk jadi Mapres kan 0%. Nah, oleh karena itu, buat gue, step pertama untuk menjadi Mapres adalah coba aja dulu. Remember that you worth more than you think you are. Jadi jangan underestimate kamu bisa jadi apa, termasuk jadi Mapres. Ingat, Mapres itu bukan target, tapi perjalanan. Jadi fokus aja untuk ngelakuin yang terbaik yang kamu bisa, tanpa kamu sadarin, kamu akan mencapai target yang kamu inginkan. Cuman pesannya 2, yang pertama adalah ketika ikut Mapres jangan cari menangnya, tapi cari value sama pengalamannya. Dan yang kedua adalah ketika seleksi Mapres, boleh ke pressure, tapi balik lagi coba cari sisi fun-nya. Biar kalian ketika nanti targetnya tercapai tetap down to earth, tapi kalau nggak tercapai juga tetap merasa bersyukur udah mengikuti seleksi Mapres.
Mungkin sekian, thank you.